Film ini diambil dari kisah nyata yang akan mengisahkan balas dendam sekaligus perjuangan seorang pria yang bernama William Wallace untuk membebaskan rakyat Skotlandia dari pemerintah Inggris yang sangat kejam. Salah satu kekejaman pemerintah Inggris adalah jika ada pengantin baru maka para bangsawan atau petinggi kerajaan akan memperawani mempelai wanitanya terlebih dahulu. Dan hal yang membuat William Wallace ini murka adalah istrinya dibunuh oleh pemerintah Inggris dengan kejam, sehingga dia mengumpulkan rakyatnya untuk berperang melawan pemerintah Inggris. Padahal William Wallace ini bukanlah pasukan terlatih melainkan hanya seorang rakyat jelata. Namun dengan keberaniannya dia mampu membuat pasukan kerajaan Inggris menjadi kacau, balau ketakutan mendengar namanya. Apakah William Wallace mampu membebaskan rakyatnya dari kekejaman pemerintah Inggris? Oke, tanpa berlama-lama saya mengucapkan selamat menonton. Film dimulai dengan memperlihatkan kondisi negara Skotlandia pada tahun 1280 Masehi. Film akan berfokus pada pemeran utama kita, yaitu William Wallace. Dia memiliki seorang ayah yang bernama Malcolm Wallace dan seorang kakak bernama John Wallace. Ketika itu Malcolm dan John akan mengunjungi rumah temannya, namun setelah sampai di rumahnya, ternyata mereka semua telah tewas secara mengenaskan dengan cara digantung. Di mana hal itu adalah ulah dari pasukan kerajaan Inggris yang sangat kejam. Di malam harinya, Malcolm bersama penduduk yang ada di sana melakukan pertemuan untuk melawan pasukan Inggris. Beberapa orang tidak setuju karena mereka pasti kalah karena mereka hanya sekelompok petani saja. Namun Malcolm mengatakan mereka tidak perlu menang, mereka hanya cukup menunjukkan perlawanan saja. Gimana hal itu tentu sama saja dengan bunuh diri. Keesokan harinya Malcolm, John, dan beberapa puluh warga berangkat untuk melawan pasukan Inggris. Di siang harinya William bermain lempar batu dengan temannya yang bernama Hamis, di mana mereka berdua akan memiliki peran penting pada film ini ketika sudah dewasa nanti. Dan setelah beberapa hari ayahnya pergi, tiba-tiba datanglah pejuang dari medan perang. Dan benar saja sebagian besar dari mereka telah tewas dan menyisakan 4 orang saja. Beberapa orang mayatnya berhasil dibawa pulang, yang salah duanya adalah ayah dan kakak dari William, yaitu Malcolm dan John. Keesokan harinya mereka segera dikebumikan, di mana hal itu membuat William sangat bersedih dan kini tidak punya siapa-siapa lagi. Terlihat seorang gadis yang mencoba menghiburnya dengan memberikan setangkai bunga pada William. Gadis ini bernama Muron. Beberapa saat kemudian datanglah paman William, di mana si paman akan mengajak William pergi bersamanya untuk merawatnya, sekaligus memberinya pelajaran tentang semua hal yang berkaitan dengan kehidupan yang sangat kejam ini. Sebelum berangkat, si paman mengatakan akan mengajari William cara berpikir terlebih dahulu. Barulah setelah itu akan diajari cara menggunakan pedang. Learn to use this. Then I'll teach you this. Scene beralih ke kota London. Saat ini Raja Inggris yang bernama Edward Longsan, kita panggil saja Raja Edward, sedang mengadakan pernikahan anak sulungnya, kita sebut saja Pangeran Edward II, dengan putri dari kerajaan Prancis yang bernama Putri Isabel. Raja Edward adalah orang yang sangat serakah dan kejam, di mana dia sangat ingin menguasai tanah Skotlandia dengan cara licik, yaitu dengan memberi para bangsawan atau petinggi Skotlandia tanah dan emas, sehingga mereka tidak akan melawan kerajaan Inggris. Tidak hanya itu saja, bagi siapa saja rakyat Skotlandia yang menikah, maka pengantin wanitanya harus diperawani oleh bangsawan atau petinggi dari kerajaan Inggris. Dan jika menolak maka mereka berhak untuk dibunuh. Aturan ini disebut prima nocta. Dan ini memang benar pernah terjadi tidak hanya di Inggris, namun juga di beberapa negara di Eropa. Jika penasaran, kalian bisa mencarinya di Google. Sungguh aturan yang sangat bangsat. Untungnya itu semua tidak terjadi di negara kita yang tercinta ini. Nobles' estates here in England, fools are the key to the door of Scotland. Writes to her on the night of her wedding. Grant them prima nocte, prima nocte, prima nocte. Scene berganti kira-kira 20 tahun kemudian, di mana saat ini William telah tumbuh menjadi pria dewasa, dan kini dia kembali ke kampung halamannya. Yang kebetulan saat itu ada pernikahan oleh salah seorang warga yang ada di sana.
William bertemu teman kecilnya yang bernama Hamis yang kini juga sudah dewasa. Mereka bermain lempar batu di mana William dapat mengalahkan Hamis dengan batu kecil. Di mana hal itu telah membuktikan jika William telah melatih kecerdasannya dengan baik. Beberapa saat kemudian datanglah pasukan kerajaan Inggris, di mana mereka akan menggunakan hak prima nocta untuk pengantin wanita yang baru saja menikah tersebut. Dan agar tidak terjadi korban, maka si pengantin wanita akan menyerahkan dirinya untuk diperawani petinggi pasukan itu. Coba bayangkan jika hal itu terjadi pada zaman sekarang. Ketika kalian sedang melakukan pesta pernikahan namun mempelai wanitanya langsung dibawa pejabat pemerintah. Keesokan harinya William mengajak teman wanita masa kecilnya yang bernama Muron untuk jalan-jalan layaknya anak muda pada umumnya. Mereka mengendarai kuda dengan penuh sukacita. Dan ketika akan berpisah, William memberikan sebuah kain yang di dalamnya berisi bunga. Yang dulu pernah diberikan Muron kepada William ketika ayahnya meninggal. Dan setelah beberapa hari William melakukan PDKT, akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Namun hal itu dilakukan secara diam-diam yang hanya dihadiri mereka berdua saja dan satu pendeta. Karena William tidak mau membagi istri tercintanya dengan pejabat yang ada di sana. Tidak ada yang tahu tentang pernikahan mereka. Namun gerak-gerik mereka dalam aktivitas sehari-hari dapat terlihat jelas dan hal itu diketahui oleh pasukan Inggris yang ada di sana. Ketika akan pulang Muron didatangi pemimpin pasukan itu yang berencana untuk melakukan ganti oli secara paksa kepadanya. Namun karena Muron tidak mau mengkhianati cintanya, maka dia mencoba melawan. Kemudian datanglah William yang menghajar pasukan itu kemudian memerintahkan Muron untuk kabur dengan menggunakan kuda untuk menuju sebuah hutan dan mereka akan bertemu di sana sementara William akan menghadapi mereka. Terjadi pertarungan yang cukup sengit dan semua pasukan yang menghadang William dapat dikalahkan. Kemudian dia menyamar dengan seragam mereka dan segera menuju hutan tempat mereka janjian. Namun William tidak menemukan Muron di sana karena ternyata Muron telah berhasil ditangkap oleh pasukan itu. Muron diikat di sebuah tiang di tengah-tengah desa itu di mana Muron akan segera mendapat hukuman. Karena dia sebagai pengantin baru tidak mau mengganti oli dengan petinggi pasukan itu dan juga menyerang pasukan kerajaan. Di hadapan para rakyat Muron segera disayat di lehernya dan tewas seketika. Beberapa saat kemudian datanglah William yang berpura-pura akan menyerahkan diri. Namun ternyata dia segera menyerang pasukan yang ada di sana dan mengalahkan beberapa pasukan. Sementara para warga yang ada di desa itu juga ikut membantu William karena mereka juga sudah bosan diperlakukan seperti itu oleh pasukan Inggris. Terjadi pemberontakan yang sangat sengit di antara mereka. Ayah Hamis yang bernama Campbell sempat terkena panah di dadanya, namun hal itu belum cukup untuk membuatnya tewas. Semua pasukan musuh dibantai tak tersisa sementara sersan dari pasukan itu segera ditangkap dan diikat pada sebuah tiang. Sama seperti yang mereka lakukan pada Muron, kemudian dia disayat lehernya hingga dia tewas seketika. Di mana hal itu tidak membuat kehidupan mereka menjadi damai, namun akan membuat kerajaan Inggris marah kepada mereka dan akan mengirim pasukan lebih banyak lagi. Namun hal itu juga sekaligus menjadi titik balik bagi mereka untuk melakukan pemberontakan. Karena selama ini mereka sudah muak dengan aturan dari pemerintah Inggris, dan mereka memang menunggu orang yang tepat untuk memimpin mereka dalam melakukan pemberontakan, yaitu William Wallace. Di malam harinya ada beberapa warga dari desa atau kota lain yang telah mendengar jika William telah melakukan pemberontakan, sehingga mereka akan ikut serta dalam pemberontakan ini. Keesokan harinya William dan para warga segera mempersiapkan diri untuk perang selanjutnya. Saya ingatkan kembali jika mereka semua bukanlah pasukan terlatih melainkan hanya rakyat jelata saja. Scene berganti di sebuah markas kecil milik pasukan Inggris, di mana mereka saat ini sedang kedatangan pasukan yang lainnya. Namun ternyata mereka adalah William dan pasukannya yang menyamar kemudian menyerang mereka dan kini menguasai tempat itu. Pasukan yang selamat diperintahkan untuk pulang ke Inggris untuk mengirim pesan kepada Raja Edward jika putra-putri Skotlandia bukanlah milik mereka lagi. Dan apabila mereka masih ingin menjajah lagi maka William Wallace akan siap melawan mereka. Kemudian markas itu dibakar. I'm William Wallace. Tell them Scotland is free. Go back to England.
Scene berganti ke Inggris di mana berita pemberontakan William telah terdengar oleh Raja Edward. Kemudian dia memerintahkan anaknya untuk menyelesaikan masalah yang dibuat oleh William. Di hari yang berbeda, pasukan Inggris masih saja menjajah rakyat Skotlandia, sehingga mereka segera diserang oleh William dan pasukannya. Dan hari demi hari pemberontakan demi pemberontakan terus dilakukan. Dan hal itu membuat pasukan yang ada di wilayah sekitar sana akan habis sedikit demi sedikit. Di tempat lain diperlihatkan Raja Skotlandia yaitu Robert the Bruce ke-17. Saat ini dia sedang berkonsultasi dengan ayahnya mengenai pemberontakan yang dilakukan oleh William. Namun sang ayah justru memerintahkannya untuk menghentikan pemberontakan itu sama seperti 16 generasi Bruce sebelumnya, yang tidak melawan kepada pemerintah Inggris. Kemudian mereka mendapat gelar dan tanah dari pemerintah Inggris. Pada scene ini kita diperlihatkan jika Raja Skotlandia justru mencari aman sendiri atau mencari untung sendiri, dengan berpihak kepada pemerintah Inggris secara diam-diam sementara para rakyat hidup menderita. Apakah kondisi seperti ini bisa terjadi di negeri kita tercinta ini? The ability to compromise that makes a man noble. Titles and lands as they are in Scottish, just as we are. And title, because they didn't charge in. Beberapa hari kemudian William dan pasukannya sedang berada di sebuah hutan di mana mereka sedang membahas tentang pemerintah Inggris yang akan mengirim pasukan besar untuk menghentikan pemberontakan yang dilakukan William. Pasukan Inggris akan menggunakan pasukan berkuda di mana hal itu sangat sulit untuk dikalahkan. Maka dari itu William memerintahkan mereka untuk membuat tombak yang sangat banyak yang panjangnya 2 kali dari tinggi manusia. Beberapa saat kemudian datanglah sukarelawan dari Irlandia yang juga ingin bergabung dengan mereka. Salah satu dari mereka bernama Stephen, di mana dia akan menjadi kesatria kepercayaan William bersama dengan Hamish dan Campbell. Stephen is my name. You. When I get a chance to kill Englishmen. You fight for me, you get to kill the English. Beberapa hari kemudian tibalah hari di mana pasukan Skotlandia akan berperang menghadapi pasukan Inggris. Pasukan Skotlandia ini bukanlah pasukan yang dipimpin William, melainkan dipimpin oleh 3 orang bangsawan Skotlandia. Mereka adalah Mornay yang berambut hitam panjang, Lachlan yang berambut putih panjang, dan yang berkepala pelontos bernama Craig. Beberapa saat kemudian datanglah pasukan Inggris dengan jumlah yang sangat banyak yang kemungkinan 3 kali lebih banyak dari jumlah mereka. Di mana hal itu membuat mereka menjadi ketakutan dan pesimis, bahkan beberapa dari mereka berencana akan pulang saja. So many. Wait for these bastards! Let's go home! Beberapa saat kemudian datanglah William dan pasukannya yang membawa tombak yang sangat banyak. William memberikan pidato terlebih dahulu untuk meningkatkan mental pasukannya, di mana jika mereka memilih pulang sekarang mereka akan selamat saat ini. Namun besok pasukan Inggris akan mendatangi mereka dan membunuh mereka. Sehingga lebih baik mati sekarang untuk memperjuangkan kebebasan atau pulang dan mati besok tanpa perlawanan sedikit pun. Dan kini semangat mereka telah terbangkitkan dan siap untuk berperang. What will you do without freedom? You've come to fight as free men. Oh, freedom! Kemudian 3 bangsawan dari Skotlandia akan melakukan negosiasi dengan pemimpin pasukan Inggris, di mana pemimpin pasukan Inggris memberikan penawaran jika mereka menarik mundur pasukannya, maka mereka bertiga akan mendapat tanah dan juga gelar keturunan oleh kerajaan Inggris. Namun William juga memberikan penawaran kepada mereka untuk memerintahkan mereka pulang ke Inggris dan meminta maaf pada setiap rumah-rumah yang mereka lewati atas pencurian, pemerkosaan, dan pembunuhan yang telah mereka lakukan selama ratusan tahun. Yang itu artinya William menyatakan perang kepada mereka. William akan memimpin pasukan yang ada di depan. Mereka mulai memancing emosi pasukan musuh sehingga pasukan musuh mulai menyerang dengan panah. Beberapa pasukan terkena panah itu namun mereka masih di posisi masing-masing. William memerintahkan 3 bangsawan tadi untuk membawa pasukan berkuda ke arah samping. Beberapa saat kemudian pasukan musuh akan menyerang dengan pasukan berkuda dengan jumlah yang sangat banyak. Dimana jika pasukan berkuda itu berhasil menyerang mereka, maka mereka akan kalah saat itu juga. Namun sungguh di luar dugaan, karena pasukan William segera menggunakan tombak yang telah mereka siapkan dan berhasil mengalahkan pasukan berkuda itu.
Setelah itu terjadi perang secara langsung di mana pasukan William yang sejatinya hanya rakyat jelata bisa mengimbangi pasukan musuh. Dan ketika perang sedang berlangsung, William segera memerintahkan pasukan berkuda yang dipimpin oleh 3 bangsawan tadi untuk menyerang dari arah samping. Pasukan musuh diserang dari 2 arah yang membuat mereka kewalahan dan mereka berhasil dikalahkan. Namun pemimpin pasukan itu telah kabur terlebih dahulu. Setelah memenangkan peperangan itu, William mendapat gelar kesatria oleh raja dan 3 bangsawan Skotlandia tadi. Kini dia dipanggil Sir William Wallace. Mereka juga memberikan penghargaan untuk 3 kapten pasukan William, yaitu Hamish Campbell dan Stephen. Dan selanjutnya William akan menyerang pasukan Inggris di tanah mereka sendiri. Beberapa hari kemudian William dan pasukannya telah sampai di sebuah kota di Inggris Utara, di mana kota itu dipimpin oleh keponakan dari Raja Edward. Ketika malam hari tiba, mereka mulai mendobrak pintu gerbang yang ada di sana. Pada awalnya mereka cukup kewalahan karena pasukan musuh menembaki mereka dengan panah dan juga menyiram dengan minyak panas dan membakar mereka. Namun semangat yang ada pada pasukan William dapat mengalahkan semua itu dan mereka berhasil mendobrak pintu gerbang itu. Dan ketika gerbang sudah bisa dilewati, maka sudah bisa dipastikan jika mereka akan menguasai kota itu. Keesokan harinya Raja Edward segera menemui Pangeran Edward II, di mana Raja Edward sangat kecewa dengan putranya karena tidak mampu mengalahkan pemberontakan yang sedang terjadi. Beberapa saat kemudian datanglah prajurit yang membawa pesan dari kota yang tadi malam diserang oleh William, di mana isi dari pesan itu adalah William telah menguasai kota itu. Dan sebagai bukti, William juga mengirim sebuah paket yang berisi kepala dari keponakan Raja Edward yang memimpin kota itu. Raja Edward akan menawarkan gencatan senjata dan akan menyuap William. Namun dia bingung mengenai siapa orang yang akan menemuinya. Tidak mungkin sang raja sendiri karena itu terlalu berbahaya. Tidak mungkin juga Pangeran Edward II karena dia terlalu lemah. Maka Raja Edward akan mengirim istri dari Pangeran Edward II, yaitu Putri Isabel. Keesokan harinya Putri Isabel segera menemui William di mana dia membawa pesan dari Raja Edward untuk melakukan perdamaian. Jika William mau menarik mundur pasukannya, maka dia akan diberi tanah gelar dan emas yang sangat banyak. Namun William menolak hal itu karena ketika masih kecil Raja Edward juga menawarkan perdamaian. Namun para bangsawan di Skotlandia berakhir digantung. Yang dimaksud William adalah scene di awal film tadi. He proposes that you withdraw your attack. The king desires peace. To a barn where he had them hanged. Kembali kepada Raja Edward, Putri Isabel telah sampai di sana dan melaporkan jika William telah menolak tawaran dari Raja Edward. Di mana Raja Edward ternyata sudah memprediksikan hal itu dan itu semua hanyalah umpan saja agar William tidak melakukan pergerakan. Karena ketika Putri Isabel menemui William, ketika itu pula Raja Edward telah meminta bantuan dari Prancis, Irlandia, dan Wales. Dan mereka akan datang dalam waktu dekat ini. Keesokan harinya Putri Isabel memerintahkan pendamping pribadinya untuk mengirim pesan kepada William. Jika pasukan musuh dalam jumlah besar telah bersiap akan menyerang William dalam waktu dekat. Ternyata setelah mendengar rencana busuk dan sifat kejam dari Raja Edward, Putri Isabel justru berpihak kepada William. Sehingga dengan cepat William segera memindahkan pasukannya. William segera menemui raja dan bangsawan Skotlandia untuk meminta mereka mendukung William dan bersatu melawan pasukan musuh yang sekarang lebih banyak. Mereka semua sangat pesimis untuk memenangkan peperangan ini. Namun William menegaskan jika mereka semua bersatu dan menggunakan strategi dari William, maka mereka bisa memenangkan peperangan ini. Karena mereka pernah melakukannya dan berhasil memenangkan peperangan sebelumnya. Dan setelah perdebatan yang sangat sengit, akhirnya mereka semua mau bersatu untuk bertempur bersama William. If you'll not stand up with us now, then I say you're coward. We cannot defeat this army. We can't! So, William, And we will deal with Longshanks before you tuck tail and run! Di malam harinya Robert the Bruce meminta nasihat kepada ayahnya. Namun sang ayah justru memintanya untuk memihak pemerintah Inggris agar dia selamat. Sebenarnya dalang dibalik selimut adalah ayah dari Robert the Bruce ini. Karena dia selalu mempengaruhi pikirannya untuk berpihak kepada pemerintah Inggris. Keesokan harinya pasukan William menyiapkan jebakan di medan perang dengan menyirami minyak pada titik-titik yang telah ditentukan. Ketika siang hari tibalah peperangan besar antara kedua belah pihak. Pasukan Skotlandia telah bersatu sementara pihak musuh dipimpin langsung oleh Raja Edward. Di samping Raja Edward ada orang yang menggunakan topeng besi hingga menutupi seluruh wajahnya. Entah siapa orang ini namun dia memiliki peran penting bagi Raja Edward.
Peperangan akan segera dimulai di mana Raja Edward memerintahkan pasukan dari negeri Irlandia untuk menyerang duluan. Namun tanpa diduga ketika saling berhadap-hadapan mereka justru bersatu dengan pasukan Skotlandia. Kemudian William segera memerintahkan pasukan panah untuk menembakkan panah api pada tempat yang telah disirami minyak tadi. Sehingga hal itu akan memecahkan formasi dari pasukan musuh. Pasukan Skotlandia segera menyerang dari depan di mana pada awalnya mereka dapat menguasai peperangan ini dengan strategi dari William. Kemudian William segera memerintahkan pasukan berkuda yang dipimpin oleh 3 bangsawan Skotlandia untuk menyerang dari samping sama seperti yang dulu pernah mereka lakukan di perang pertama. Namun tanpa diduga 3 bangsawan Skotlandia justru segera pergi dari tempat itu dan berkhianat kepada William. Yang kemungkinan mereka menerima suap dari Raja Edward untuk diri mereka sendiri, dan tidak peduli pada rakyat yang sedang memperjuangkan kebebasan mereka. Di mana hal itu membuat William kehilangan semangat karena strategi yang telah mereka rencanakan tidak sesuai harapan. Dan jika mengandalkan jumlah dan kemampuan maka pasukan Skotlandia akan kalah dalam peperangan ini. Ketika perang sedang berlangsung, Raja Edward memerintahkan pasukan panah untuk menyerang di mana sebagian dari mereka adalah pasukan Inggris. Namun Raja Edward tidak memperdulikan hal itu, karena pasukan dapat mereka latih kapan saja dan berapapun jumlahnya. Pasukan panah mulai menyerang yang menyebabkan sebagian besar dari mereka tewas di tempat itu. Bahkan William sempat terkena panah di dadanya, namun dia masih selamat. Sementara Raja Edward segera pergi dari sana. William yang mengetahui Raja Edward telah pergi kemudian segera merebut kuda yang ada di sana untuk mengejarnya. William dihadang oleh orang yang memakai topeng besi tadi dan dia berhasil menjatuhkan William. Kemudian pertarungan dilanjutkan di bawah dan William berhasil membuka topeng orang itu. Dan ternyata dia adalah Raja Skotlandia itu sendiri, yaitu Robert the Bruce. Sungguh sangat bangsat. Ketika rakyatnya memperjuangkan kebebasan dengan kekuatan seadanya, justru raja merekalah yang berkhianat dan berpihak kepada musuh. Di mana hal itu membuat William langsung kehilangan semangat. Namun ketika itu pula Robert the Bruce menyesali perbuatannya. Kemudian menolong William untuk dibawa pergi oleh Stephen. Di tempat lain diperlihatkan beberapa pasukan Skotlandia yang berhasil selamat. Namun salah satu dari mereka yaitu Campbell, ayah dari Hamish, terluka sangat parah dan berakhir tewas di tempat itu. Kembali pada Robert the Bruce, dia telah sampai di rumahnya di mana dia terlihat sangat menyesal karena telah menuruti apa yang dinasehatkan oleh ayahnya untuk mengkhianati rakyatnya sendiri demi harta dan tahta yang diberikan Raja Edward. Namun kali ini dia telah berjanji untuk tidak akan berada di pihak musuh lagi. Beberapa hari kemudian ketika malam hari, terlihat Mornay sedang tidur di rumahnya, namun beberapa saat kemudian dia didatangi oleh William dan langsung membunuhnya. Keesokan harinya Robert the Bruce dan bangsawan Craig sedang makan bersama. Namun tiba-tiba jatuhlah mayat Lachlan di meja makan itu. Yang tentu saja dilakukan oleh William juga karena tidak terima dengan pengkhianatan yang telah mereka lakukan. Di hari yang berbeda, William kembali mengumpulkan sukarelawan baru di setiap kota di Skotlandia untuk berjuang bersamanya. Di tempat lain, Raja Edward memerintahkan untuk mengumpulkan asasin terbaiknya untuk langsung membunuh William dengan berpura-pura untuk mengadakan pertemuan dengan Putri Isabel. Namun Putri Isabel telah mengetahui rencana itu dan memberitahukannya kepada William. Kemudian William segera mendatangi tempat pertemuan itu dan membakar semua orang yang dikirim Raja Edward. William segera menemui Putri Isabel untuk mengucapkan terima kasih karena telah 2 kali dibantu diberikan informasi yang mengancamnya. Sebenarnya sudah ada ketertarikan antara Putri Isabel kepada William sejak pertama kali mereka bertemu karena sifat William yang sangat pemberani dan mau memperjuangkan rakyatnya. Dan acara itu diakhiri dengan ganti oli yang sangat panas di antara mereka. Beberapa hari kemudian bangsawan Craig menemui William
untuk mengajaknya melakukan pertemuan dengan Robert the Bruce, di mana kali ini Craig dan Robert sudah tidak memihak ke kerajaan Inggris dan akan berjuang bersama William. Sebelum pergi, Hamis memperingatkan William untuk tidak menghadiri pertemuan itu karena bisa saja mereka akan menjebak William. Namun William mengatakan jika bergabung dengan para bangsawan adalah harapan bagi rakyat agar bisa melawan pemerintah Inggris. Kemudian William segera berangkat menuju tempat yang dijanjikan, dan benar saja seperti yang dikhawatirkan oleh Hamis karena semua itu hanya jebakan untuk menangkap William. Sebenarnya Robert the Bruce memang benar-benar telah memihak William, namun bangsawan Craig masih saja memihak ke kerajaan Inggris. William segera ditangkap dan dibawa ke kerajaan Inggris. William segera disidang atas tuduhan berkhianat dan melawan pemerintah Inggris, di mana William akan mendapat siksaan dan akan dihukum mati. Kemudian William segera dimasukkan ke penjara terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian datanglah Putri Isabel, di mana Putri Isabel menyarankan William untuk mengakui semua perbuatannya dan bersumpah setia pada Raja Edward agar dia tidak disiksa terlebih dahulu dan mati dengan cepat. Namun tentu saja hal itu ditolak oleh William, sehingga Putri Isabel memberikan ramuan yang akan membuatnya tidak merasa sakit ketika disiksa. William segera meminum ramuan itu, namun ketika Putri Isabel telah pergi, dia segera memuntahkannya. Di mana hal itu membuktikan jika William tidak takut dengan aturan Raja Edward sekalipun dia harus disiksa sebelum dibunuh. Karena bagi William mungkin mereka bisa saja membunuhnya, namun mereka tidak akan bisa mengambil kebebasannya. Setelah dari penjara, Putri Isabel segera menemui Raja Edward, di mana Raja Edward saat ini sudah sakit-sakitan, bahkan dia sudah tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Putri Isabel meminta ampunan kepada William, namun tentu saja hal itu tidak akan dia dapatkan. Kemudian Putri Isabel berbisik kepada Raja Edward jika dia akan memiliki anak namun bukan dari garis keturunannya. Di mana hal itu tentu saja membuat Raja Edward sangat marah, namun dia tidak bisa melakukan apapun. Although it's not of your lion grows in my belly, your blood dies with you. Singkat cerita, tibalah hari di mana William akan dieksekusi di hadapan para rakyat Inggris. Dia akan mendapat 3 siksaan terlebih dahulu sebelum dibunuh, yaitu digantung beberapa saat sampai lehernya sakit, kemudian ditarik kaki dan tangannya dengan kuda, dan yang terakhir William akan disayat dengan sangat dalam di bagian perut. Sebelum dipenggal, William mengatakan dengan sangat keras dan tanpa penyesalan, di mana hal itu disaksikan oleh 2 ksatria terhebatnya, yaitu Hamis dan Stefan. Beberapa saat kemudian diperlihatkan pasukan Skotlandia dan pasukan Inggris akan kembali berperang, di mana kali ini Robert the Bruce yang memimpin pasukan Skotlandia. Diceritakan juga jika setelah eksekusi itu, tubuh William dipotong menjadi beberapa bagian. Kepalanya ditanam di jembatan London, sementara tangan dan kakinya ditempatkan di 4 tempat yang berbeda di Inggris. Di mana hal itu akan digunakan sebagai peringatan bagi siapa saja yang menentang pemerintah Inggris. Maka akan mendapatkan hal yang sama dengan William, namun hal itu tidak membuat pasukan Skotlandia menjadi takut sedikit pun. Kemudian perang kembali dilanjutkan, dan film pun berakhir. Cerita ini diambil dari kisah nyata. Ceritanya sangat bagus dan sangat menginspirasi, di mana kita dibuat kagum dengan semangat yang dimiliki oleh William, yang tidak pernah takut sedikit pun kepada kerajaan Inggris dan juga tidak mau disuap dengan harta dan tahta. Mohon maaf jika saya salah dalam menjelaskan karena ceritanya sangat kompleks. Jika ada kritik, saran, atau masukan bisa ditulis di kolom komen. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.